Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengecek kehadiran di WhatsApp itu ada 16 orang, tapi yang baru bergabung di Zoom ini baru 9 orang. Gue lihat dulu ya siapa aja. Prabowo, Arkan Kanzli, Belva, Clarin, Elvareta, Keisha Ling, Marcelo, Naila, Nashifa. Sisanya berarti masih banyak ya. Dan nanti kita tunggu aja ya, siapa tahu nanti yang lain akan menyusul. Ya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Masih ingat nggak? Yang belah-belah buah ya kan? Ada yang belah pisang, ada yang belah jeruk, ada yang jeruk nipis juga ya. Ini alhamdulillah sih yang sudah datang ke Zoom atau Google Meeting itu pasti sudah mengerjakan, tapi yang belum datang ini yang Ibu bingung nih, nanti lagi gimana. Dan yang latihan soal juga masih ada beberapa yang belum ya. Dan nanti bisa disusul ya. Karena materi sebelumnya kita tentang pengamatan pada buah dan biji. Assalamualaikum Sandy, kenapa? Malu-malu. Ya ada. Manfaat mempelajari materi ini, sekarang pertemuan 3 ya, kita akan bisa menjelaskan apa aja teknologi yang memanfaatkan struktur tumbuhan. Nanti kalian akan tahu dan mengaitkan, oh ini ternyata dia itu mengikuti atau meniru dari struktur tumbuhan tersebut gitu ya. Contohnya kayak di gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada tahu? Namanya apa? Panel surya. Di Indonesia ada sih beberapa yang pakai, tapi biasanya kalau yang seperti ini yang sudah sebagus ini itu biasa di luar negeri. Ini adalah alat atau teknologi yang bisa mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jadi energi cahaya matahari itu diserap dan akhirnya itu dirubah menjadi energi listrik. Jadi kita nggak usah perlu bakar batu bara, dia hanya menyimpan energi dari sinar matahari dan menyimpannya. Jadi walaupun nanti sudah malam dia masih tersimpan kayak dimasukin ke baterai gitu. Ya. Tujuan dan model pembelajaran kita, tujuannya tadi kita bisa menganalisis dan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi dari struktur tumbuhan itu tersendiri. Dan model pembelajaran yang kita pakai pada hari ini adalah inquiry learning ya, hampir sama kayak temuan 1 dan 2 kemarin. Lanjut ya, Ibu buka LKPD-nya dulu. Yang Ibu sudah berikan di grup ya. Ini nanti kalian biasa tulis nama kelas dan sekolah di buku tulis kalian. Kalian baca petunjuknya, KD dan indikator. Ini ada data materi. Nah, di sini nanti ada rumusan masalah yang kita akan diskusikan bareng. Apakah teknologi yang terinspirasi dari struktur atau jaringan tumbuhan ada di sekitarmu? Jadi kalian melihat-lihat apakah ada atau tidak gitu ya. Hipotesisnya kita ini. Nah, nanti di sini ada 3 tabel
Tiga tabelnya itu hanya menyebutkan 3 teknologi. Jadi nanti Ibu akan tayangkan di YouTube. Nah, nanti kalian amati apa aja yang ada teknologi yang dijelaskan dari situ. Ya, jadi kalau nggak salah di YouTube-nya itu ada 4 atau 5 gitu teknologi. Nanti kalian hanya ambil 3 aja yang kalian mengerti dan kalian sempat catat ya. Nanti Ibu akan ulang 2 kali agar kalian bisa mengerti teknologi apa yang mengilhami struktur tumbuhan. Yang pertama ini kayak panel surya, dia terinspirasi dari fotosintesis pada daun. Cara kerjanya seperti ini. Ya, nanti kita bahas lagi ya. Terus baru kalian buat kesimpulan. Masuk materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita ketiga tentang struktur tumbuhan dan pemanfaatannya ya. Ini biodata Ibu. KD-nya kita masih sama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan dengan teknologinya dan menyajikan karya. Indikatornya, kalian nanti akan mengamati pemanfaatan struktur itu dari video yang Ibu akan tampilkan ya, video YouTube. Ini tujuan yang terperincinya. Ini peta materinya, ya. Kita masuk materi. Jadi penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi, contoh pertamanya adalah panel surya. Yang namanya panel surya. Ini sebenarnya kayak kalian pernah nggak ngejemur baterai di sinar matahari? Terus ntar baterainya itu bisa nyala lagi. Ini hampir mirip prinsipnya sebenarnya. Dia menyerap sinar matahari dan akhirnya mengubah ke energi kimia, dan energi kimia ini akan menghasilkan apa? Ada yang bertanya? Akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah prinsip daun. Karena daun itu menyerap sinar matahari untuk fotosintesis kan. Nah, dari fotosintesis ini akhirnya dia bisa memasak masakannya sendiri. Ya kan? Nah, itu namanya itu akhirnya yang menjadi inspirasi bagi manusia untuk menciptakan teknologi panel surya. Selanjutnya ada susunan batu rumah, itu meniru jaringan batang. Nih, kelihatannya sepele ya, dia hanya seperti ini. Ternyata awal mulanya itu pemikirannya dari susunan batang, jaringan batang. Jadi kenapa batang itu bisa kokoh? Itu karena susunannya rapat-rapat dengan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Terus yang selanjutnya, nah ini struktur akar. Nah, kenapa akar bisa sampai menahan besarnya pohon yang misalnya di pinggir jalan itu? Pasti ada sesuatu yang kokoh di bawahnya. Nah, ini yang ditiru oleh teknologi manusia. Jadi untuk fondasi rumah, jembatan gitu ya, itu karena dia meniru struktur tumbuhan akar yang kokoh. Nah, ini yang sering yang ada di sekitar kita yaitu adalah paving atau konblok. Kalau konblok atau paving ini adalah bentuk yang sama mirip dengan sel parenkim, yaitu rapat-rapat dan mengandung kloroplas, jadi banyak bahan di dalamnya ya. Kalau misalkan kayak konblok itu banyak bahan, akhirnya dia bisa kuat dan bisa menyerap air hujan. Itu namanya paving atau konblok ya. Terinspirasi dari sel parenkim dari tumbuhan. Selanjutnya adalah teater Explande. Ini ada di itu ya, Singapura. Coba lihat, ini yang tadi ada di depan LKPD kita ya. Ini mirip dengan buah durian. Ya, teater ini unik karena dia terinspirasi dari buah durian. Tujuannya agar dia cahaya masih bisa masuk ya, walaupun tidak terlalu banyak lampu yang nyala. Lanjut, yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga surya AB Ngoa.
itu terinspirasi dari struktur bunga matahari. Anda tahu kan bunga matahari seperti ini ya, kayak kuaci ya ini ya. Dia mengitari itu pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kayak panel, tapi panelnya dibuat seperti struktur bunga matahari. Ya, ini tiga yang terkenal, tiga teknologi yang terkenal di dunia ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kalian akan jelaskan yang lain ya. Sebelumnya kita nonton YouTube dulu ya. Nah, dari sini nanti di YouTube ini kalian mempelajari ya. Dicatat yang mana yang penting agar kalian bisa mengisi kolom yang seperti ini. Ya. Tapi sebelum Ibu nyalakan video YouTube-nya, tolong ditulis rumusan masalahnya dulu di buku tulis, sudah? Ibu tunggu ya. Jadi, tulis nama, kelas sekolah, habis itu rumusan masalah. Ya, rumusan masalahnya itu, apakah teknologi yang terinspirasi dari struktur atau tumbuhan, jaringan tumbuhan itu ada di sekitarmu? Hipotesisnya yang menjawab dari rumusan masalah. Kalau menurut kalian ada beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan di lingkungan rumah saya. Kalau enggak tidak ada, itu hanya jawaban sementara kalian ya. Ibu tunggu ya, kalau sudah nanti baru kita beralih ke video YouTube-nya. Ada yang belum mengerti sampai sini? Ada yang mau bertanya? Jadi tulis di buku tulisnya nama, kelas sekolah, baru rumusan masalah ya. Terus hipotesisnya kalian boleh menjawab terserah kalian, karena kan lingkungan rumahnya berbeda-beda ya. Seperti kayak konblok. Tadi kan ada beberapa rumah yang memang jalanan konblok, tapi ada yang enggak ya kan. Jadi menurut kalian aja, ada atau tidak ada? Sudah? Belum, Bu, tunggu sedikit lagi. Oh iya deh ya. Nanti Ibu akan putar video YouTube-nya 2 kali ya, soalnya takutnya kalian nggak sempat mencatat. Jadi catat aja yang penting-penting. Apa? Ada yang mau bertanya? Tunggu, Bu, bentar lagi, Bu. Iya. Ada yang belum mengerti nggak? Tanya aja kalau yang belum mengerti. Praktik baik, benar nih, kalau yang benar bukan memilih namanya. Ini kan. Siapa? Ada yang mau tanya? Orang saya kalau di Tuhan sih udah sana si aku nggak tahu. Iya. Lagi lah, di WA di kemarin tahu saya nggak buka handphone. Kenapa? Maaf Pak, saya nggak buka handphone lagi ngurusin kakak saya yang meninggal. Begitu, bohong mulu. Tapi kan benar ya. Orang kan. Sudah? Kalau sudah boleh bilang ya. Kalau sampai saya kirim filenya sih, kalau saya udah ngerjain. Oh, dia bikin 3 pagi.
masih 9 orang. Ya, yang lain mana ya? Zidan kok belum masuk nih untuk kelas. Yang belum berarti ini ada Kirinya kayaknya nggak ada ya. Mana ya? Aduh, kok belum bisa masuk. Akan ada, Naila ada, Keisha Orpala. Keisha Orpala. Yang ada Keisha nih. Hanum nggak ada. Deva ada. Elkarika ada. Aduh, kebakaran. Selby. Oh ya, Selby nggak ada. Prabowo tadi ada. Masih ada. Rizky Palevi nggak ada. Rafli Zidan ada Keisha ada Syifa. Ya, ada sudah? Sudah, Bu. Sudah? Yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Hipotesisnya sudah dijawab? Belum. Belum, Bu. Kalau nggak ada atau tidak aja menurut kamu kan apakah ada? Terserah ada atau tidak ada. Ada apa ya? Sambil Ibu tulis dulu ya, nanti buat laporan ke Bu Tina. Yang hadir Zoom siapa aja? Naila, Sandy, Sini. Yang pembunuh. Sini tulis. Yang postes masalahnya. Jadi kayaknya ada Arkan mana ya? Iya, sudah ya, Ibu. Ya, nanti kalian mengisi seperti ini. Jadi kira-kira ada teknologi. Jadi buat tabel dulu deh biar kalian bisa ini. Dan dijarakin agak jauh ya, soalnya nanti pasti banyak yang kalian isi. Teknologinya nanti kalian apa, yang kedua, dan ketiganya apa. Inspirasinya dari apa. Ya, buat tabel dulu. Nanti baru Ibu tayangkan video YouTube-nya. Mana ya? Kalau nggak pakai tabel tapi rapih nggak apa-apa. Jadi di nomorin aja nggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, nyalain aja ya kameranya atau mic-nya.
Sudah? Atau kita sambil menonton YouTube-nya, nanti kita balik lagi ke sini. Udah, Bu. Nah ya, nanti yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti kita balik lagi ke sini kok. Ya, kita nonton YouTube-nya dulu ya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran suaranya YouTube-nya? Halo? Hah? Enggak, Bu. Enggak dengeran, Bu. Nggak kedengeran? Enggak. Sekarang udah? Belum? Masih? Belum. Sih, Bu. Semuanya juga nggak dengar? Enggak. Oh, enggak. Nggak bisa ya? Gambar. Gambar aja. Waduh, kenapa ya? Ibu kasih alamatnya dulu deh ya. Ya, kalau ada yang mau lihat dengan suaranya atau mau mengulang-ulang itu bisa klik alamat YouTube-nya ya. Tapi kalau mau lihat gambarnya, tadi Bu ituin suaranya dulu ya. Diperhatikan dulu aja ya. Elektron atau yang disebut partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panas surya bergerak melalui suatu arus listrik bahwa mekanisme muatan positif. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju
Dulu ya. Waduh, ada iklan. Perhatiin dulu aja ya, nanti video yang kedua, ibu putar kedua, nanti ibu akan jelaskan secara manual, ibu yang nanti akan bicara ya. Kalau memang ada yang mau mendengar langsung, bisa diklik di link YouTube-nya. Hilang. Ada ujungnya. Selanjutnya ada bagian development-nya, bagian development dicoba itu akan membuat tugas 9. Tugas 9 nanti di sana ada merancang, monitoring, dan evaluasi yang digunakan ya untuk pengembangan sekolah. Di mana ya di tugas 9 itu ada tugas 9 itu ada beberapa tabel, ada beberapa tabel. Tabel yang pertama adalah tabel A. Tabel A itu berisi tentang instrumen monitoring Cenggondok. dalam pengembangan sekolah. Kemudian yang tabel B itu adalah instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKBK. Ya, Bapak Ibu ya harus ingat dengan AKBK yang yang diusahakan pada pertemuan pertama, ya, pada pertemuan pertama objektif tersebut, ya, karena nanti ada kaitannya, link ya, link dengan tugas 9 ini. Kemudian ada tugas 9C, ya, di development ini ya. Ada tugas 9C itu instrumen evaluasi hasil kegiatan, ya. Kemudian yang 9 ini adalah instrumen Ini tadi. Sehingga sekolahnya itu jadi taman bermain, taman belajar. Itu
jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ibu ulang lagi ya, pakai suara Ibu ya, Ibu akan menjelaskan. Kalau dia Bapak Ibu melihat pembelajaran ya, apa saja teknologi yang menginspirasi dari struktur tumbuhan? Yang pertama adalah panel surya. Ini ya panel surya ya. Panel surya merupakan alat yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya, ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Itu ya, tadi cara kerjanya. Tahukah kamu ini adalah terinspirasi dari fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Ada yang masih ingat fotosintesis? Nah, di sini fotosintesis ini adalah memerlukan sinar matahari, sama seperti di panel surya. Nah, dia menghasilkan oksigen. C6H12O6 itu akan menjadi glukosa. Nah, hasil dari C6H12 itu akan masuk ke dalam saluran. Nah, jadinya dari situ ada muatan positif dan muatan negatif. Akhirnya dari muatan positif negatif itu akan menghasilkan energi kimia ATP dan ADP. Nah, setelah menjadi NADPH itu akan menjadi energi atau makanan. Makanya itu bisa menjadi energi listrik. Nah, yang kedua adalah sensor cahaya. Ini kalau di luar negeri atau biasanya kalian nonton Korea, drama Korea, biasanya lampunya memang sudah disetting seperti ini ya. Jadi kalau dia datang, dia baru bisa nyala. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih yang di jalan. Kalau misalkan malam, dia baru nyala. Nah, ini tuh karena dia pakai sensor cahaya yang namanya LDR, Light Dependent Resistor. LDR ya, bukan LDR. Ya, dan ada saklarnya. Nah, jadi sensor ini untuk mendeteksi ada nggak cahaya atau enggak. Kalau ada cahaya berarti kan ada benda, berarti baru dia nyala. Nanti kalau nggak ada, dia mati. Nah, itu sensor cahaya itu terinspirasi dari kaktus. Nah, ini karena kaktus itu akan membuka saat malam hari dan akan tertutup pada siang hari. Nah, ini adalah karena ini adalah yang inspirasi akhirnya sensor cahaya ya. Jadi dia membuat reseptor, kalau misalkan dia kena cahaya, dia akan menyala. Tapi kalau misalkan, nah ya kalau bedanya kalau ini, kalau dia udah ada cahaya yang masuk, dia tidak akan menyala. Tapi kalau malam hari baru dia akan menyala. Nah, kalau saat malam hari, air dipompa lagi. Nah, dia itu berarti terinspirasi dari stomata di pohon kaktus, tumbuhan kaktus ya, kalau sensor cahaya. Lanjut ke lapisan pelindung dan pengikat. Tangan nih. Ya, ini juga terinspirasi dari tanaman talas, ya.
Jadi tadi lapisan cat itu terinspirasi dari lapisan talas. Nah, dia itu kan nggak bisa nyerap air ya. Nah, itu karena ada penampang melintang yang namanya kutikula. Jadi lapisan pengecat atau lapisan pengikat itu terinspirasi dari kutikulanya daun. Ya, daun. Ya, karena dia karena kutikula hidrofobik itu tidak suka air, makanya dia tidak bisa menyerap air. Ya, dan membuat daun akan tetap bersih. Nah, makanya akhirnya catnya itu tidak bisa menyerap air dan tidak menempel ataupun apalagi yang itu. Ini cat yang udah bagus ya seperti dia. Karena sampai ke baju pun dia nggak bisa nempel. Dan selanjutnya adalah pemurnian air. Itu terinspirasi dari eceng gondok. Ya, eceng gondok ya bukan teratai, beda ya. Jadi biasanya kalau ada eceng gondok, dia akan memurnikan airnya. Makanya biasanya eceng gondok. Ya, jadi ini akan terlihat di akarnya. Nah, akar dari eceng gondok ini dapat mampu menyerap partikel dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan sampai racun pun dia bisa menyerap ya. Nah, apabila kamu mengamati membran selnya, itu sebenarnya di akarnya itu ada lubang-lubang yang bisa menyerap racun dan kotoran-kotoran. Ya. Lubang-lubangnya itu atau saluran itu namanya aquaporin. Itu yang akhirnya bisa memurnikan air yang butek menjadi air jernih. Karena dia menginspirasi dari akar dari eceng gondok. Jadi bersih ya. Kalau ini yang tadi kita sudah jelaskan adalah gedung teater Expanded. Ya, jadi struktur kulit durian. Nah, atap ini bisa diatur untuk dari cahaya ya, sinar matahari masuk dari mana. Ya, sudah ya. Kita balik lagi ke sini. Ya. Ada yang mau nulis lagi nomor 1 panel surya? Yang kedua dan tiganya kalian tadi ya. Kalian bisa tadi sudah catat apa aja. Misalkan tadi pemurnian air atau lapisan cat atau teater boleh. Apa? Jadi kalian pilih aja. Jadi nomor 1 boleh sama semua panel surya. 2 dan 3 menurut pengamatan kalian. Ya, yang cara kerja singkat aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ada ulasannya. Di sini ada yang belum ngerti? Atau ada yang mau nonton YouTube sendiri? Karena nggak tahu ya, kenapa ini nggak bisa keluar suaranya. Keisha sudah? Apa ada yang mau ditanya? Belum, saya belum. Masih nulis. Apa? Saya masih nulis, Bu. Apa Keisha? Saya masih nulis, Bu. Belum selesai.
Ya. Yang lainnya kalau tidak mengerti tanya aja ya. Jadi kalian hanya perlu menulis Gambarnya mana? dari video YouTube tadi ya. Karena kita nggak mungkin mengamati langsung teknologinya atau membawa teknologinya. Jadi kalian hari ini mengamati dari video. Teknologi apa aja yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Ya, ada yang mau ditanya? Sandy ada yang mau tanya? Marcelo, Clarin ada yang mau tanya? Belva, Elvareta, Prabowo, Naila, Nashifa, apa? Nanti kalau sudah, nanti habis ini kan kesimpulan, ya. Baru nanti kalian foto, terusnya kalian kirim ke grup ya. Nanti siapa yang sudah selesai dikirim ke grup. Nah, itu yang kamu tadi nonton. Apa? Ada yang mau tanya? Masalah utamanya adalah motivasi belajar siswa ada selama pembelajaran jarak jauh. Kalau sudah nanti kesimpulan, kalau bisa kesimpulan nanti berarti kalau kalian ngerasa yang sudah di sekitar kalian ada, berarti tulis saja ada teknologi di sekitar saya seperti misalkan pemurnian air dan apa lapisan cat gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kalau memang di sekitar kalian nggak ada berarti tulis saja tidak ada kesimpulannya gitu ya. Kalau sudah boleh difoto, nanti masukkan ke WA grup kita ya. Kemudian setelah itu maka dicobakan apakah guru yang sudah mendapatkan kosong atau pelajaran bisa melakukan yang baik dan bagaimana hasil capaiannya meningkat atau tidak, ya nanti kita akan maksudnya ya. Kemudian Ya, ada yang mau ditanyain. pelaksanaan dari pembelajaran yang menggunakan Yang cara kerjanya cukup ya, kalau memang tidak banyak ya nggak apa-apa, singkat-singkat aja. Bagiannya apa? Bagiannya adalah membuat video pembelajaran yang terkait dengan
bisa langsung tampilan suara dari guru yang ada di Zoom, atau juga videonya bisa tampilan animasi tulisan. Di akhir video tersebut akan membuat testimoni. Siapa yang membuat testimoni? Yang membuat testimoni kan kepala sekolah, bisa tenaga pendidik atau guru, ya, atau bisa siswa. Testimoninya itu di tugas 15 dan di tugas 14 Bapak Ibu akan membuat laporan rencana pengembangan sekolah sesuai dengan masalah, kemudian cara mengatasi masalah, kemudian hasilnya. Itu ya kembali kepada model pembelajaran yang dilakukan oleh ya, OJT 2 itu proyek juga menghasilkan proyek, baik proyek laporan maupun proyek ideologi. Pada OJT 2 sekali yang dilaksanakan sama ya, perharinya 2 jam ya, ini programnya ekornya 2 kali. Ya, ada yang mau ditanya? Bapak Ibu di samping mengikuti. Coba Marcelo, Ibu melihat udah sampai mana tulisannya? Ayo, ya, dibuka kameranya siapa? Naila, coba Ibu lihat. Sandy, Prabowo. Ibu lagi ngerjain, Bu. Oh iya, oh, itu udah tuh Naila tuh. Sudah nomor 2 ya Naila, sekarang nomor 3. Ya udah lanjutin Naila. Kasih Naila. Prabowo coba, Prabowo. Tadi Sandy lagi nulis. Prabowo, mana Prabowo? Lagi nulis, Bu. Lagi nulis juga. Kamu lagi nulis sama Mana tulisannya? Coba Prabowo. Kok ngumpet Prabowo? Ah iya. Udah nomor berapa itu? Nomor 2 ya? Ya, lanjutin. Nomor 3 ya. Coba Kesha, mana bukunya? Liatin. Kesha masih nulis ya. Marcelo, mana Marcelo? Untuk Kesha, mana? Bukunya aja, nggak usah. Kamu nggak usah apa-apa. Udah sampai nomor berapa Kesha? Sudah nomor, masih nomor 2 ya? Udah lanjutin aja ya. Kalau enggak kamu nyetel sendiri, apa Ibu mau ulang lagi YouTube-nya? Tapi tetap aja nggak ada suaranya ya? Kenapa ya? Suaranya nggak masuk ke sini. Marcelo, coba Ibu lihat bukunya. Udah sampai nomor berapa Marcelo? Ada Pak Eka di belakang. Seret ya tuh Pak Eka. Halo. Yang kangen sama Pak Eka. Marcelo belum nyalain. Clarin mana? Coba Ibu lihat. Clarin udah sampai mana? Nashifa, Elvareta, mana ayo? Sudah sampai mana tulisannya? Apa Ibu putar lagi YouTube-nya? Tapi memang nggak ada suaranya ya? Ada tulisan sih tapi dikit.
Semuanya harus diskusi. Ya, Ibu akan tampilkan lagi sekali lagi ya. Habis itu langsung kita ke kesimpulan dan langsung dikirim ke grup ya. Ya, boleh. Siapa yang sudah? Boleh difoto, Belva? Mas, kirim ke WA grup, biar Ibu lihat. Ya, Belva, coba Ibu lihat. Di foto bagian tabelnya aja, kalau memang nggak mau nggak apa-apa, bagian tabelnya aja.
Saya pakai wifi semua. Yang mana wifi Galaxy ya? Galaxy. Lakunya apa? Punya Anis. Maksudnya apa? AY terus. Ayub kayaknya sih. Ayub. Ayub 1 2 3 coba deh. Ayub sih terus. AYYUB 1 2 3. Ya, Ayub 1 2 3. YUB 1 2 3. Ayub 1 2 3. Belva sudah dikirim belum? Belum masuk ya di grup ibu, di WA. Berapa itu? Coba deh. Hah? Enggak, itu lebih ke kelas. Oh, ini Pak berapa? 82. Satu kelas doang. Oh, nggak kenal ya berarti ya? 9. Kelas 9 ya yang udah naik ya. Ya, ini sudah siapa yang masuk? Belva, ibu lihat dulu ya. Belva, panel surya, fotosintesis daun ya. Sensor trialek dependent resistor dari ya. Oke, sudah dikirim ya. Ibu lihat ya hasilnya. Berusaha untuk mengakses RMS. Saya ulangi terkait dengan kegiatan tes awal ini. Ini dari bentar ya. Gimana cara muternya nih? Tes awal. Ibu tampilkan dulu ya. Oke, Bapak Ibu, untuk ketentuan dalam pretest atau tes awal ini, yang pertama adalah laptop silakan siapkan, kemudian kuota internet atau wifi, dan lokasi kemudian pengerjaan pretest ini. Baik, selanjutnya kita akan dilakukan dengan pengawasan lab melalui Zoom oleh atau melalui mungkin dalam hal ini oleh yang menerima untuk mengaktifkan kamera supaya kami dapat memasuk kegiatan aplikasi ini dan Di luar pakai kameranya hidup. kemudian yang ketiga Kameranya hidup model Nah, ini Belva ya, Belva. Yang lain sudah masuk. Kita ke Google Meet. iya, Zoom pakai Zoom. Kalau Google Meet pakai gitu bisa nggak sih? Nggak bisa ngerekam. Kemarin saya masa nggak ada suaranya rekamannya malah. Enggak, bentuk nggak ngerekam, tapi ini gambar-gambar gini nih bisa. Oh, bisa. Caranya gimana? Share presentasi. Di sini ya? Iya, nanti ada di bawahnya. Mana? Bentar deh, saya lihat ada YouTube saya. YouTube itu saya. Itu tentang apa ini?
Sekarang yang teknologinya. Oh iya. Cuman itu doang sih dari video. Gue mau dong. Iya. Kemarin saya lupa tuh. Kemarin yang gue yang awal tuh yang bunga itu gue dari YouTube aja, gue ngisi biasa teks suara Master. Yang teknologi gue belum nyari. Tapi besok kayaknya Google Meet, tapi gue minta gambar gininya. Saya juga baru akhirnya YouTube lebih enakan YouTube sih. Oh, berarti di Meet juga bisa nampilin begini. Iya, bisa. Share presentation yang di pojok. Kalau ini kan kalau ini tulisannya apa ya? Berarti Share kita screen. masukin ke lu dari flash disk ya? Soalnya pakai laptop saya kenapa nggak tahu ada suaranya? Sudah, yang lain mana? Belum bukan ya? Baru satu. Belvan enggak? Lalu nungguin tugas bocah. Iya, saya. Sejam. Nah ini punya siapa nih? Iya ya. Ini punya. Simpan dulu ya. Bentar. Prabowo. Oh ya, iya. Tulisannya Ain. Ini punya Belva, habis itu Ibu masukin punya Prabowo. Sudah ya? Ibu akan tampilkan yang sudah ini saja ya. Ya, untuk hari ini Ibu akan memberi kesimpulan kalau ternyata di lingkungan sekitar kita itu banyak teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan ya, walaupun memang tidak mungkin di lingkungan rumahnya mungkin tidak, tapi di lingkungan secara luas itu pasti ada ya. Seperti yang tadi konblok, lapisan cat itu pasti ada ya. Nah itu kalian bisa dari hari ini kalian bisa menganalisis ternyata tumbuhan itu bisa membuat orang menciptakan teknologi yang sangat canggih. Ya, entah dia terinspirasi dari akarnya, batangnya, atau daunnya ya. Itu bisa kalian jadi bisa mengaitkan antara struktur tumbuhan dengan pemanfaatan teknologi itu tersendiri. Ya, Ibu menghargai dari tulisan Belva dan Prabowo ya. Sebelumnya Ibu pengen coba Prabowo, bisa dipresentasikan Prabowo, dibaca aja. Nggak apa-apa, kameranya nggak aktif, tapi suaranya boleh diaktifkan. Kamu baca nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Prabowo. Nggak kedengaran suaranya Prabowo. Di sini. Ya. Panas surya fotosintesis pada bahu. Iya. Ketika cahaya matahari menghambat ke permukaan panel surya, menyebabkan elektron partikel atom yang Ya, lanjut nomor 2. Pemurnian air. Akar enceng gondok mampu dalam air sehingga air menjadi bahkan zat-zat betul. racun dapat diserap oleh enceng gondok. Ya, 3. Sensor cahaya tanaman kaktus. Iya. Mata kaktus akan buka saat malam. Dan
akan tertutup saat siang. Diungkap langit pembuapan air penjaga ini memiliki font cahaya. Ya, makasih Prabowo. Ya betul ya. Mungkin kalau Belva tinggal diganti ya sensor cahayanya itu diganti tanaman kaktus ya. Kalau LDR itu sistem dari sensor cahayanya. Tapi itu sudah bagus ya. Ibu tunggu yang lain ya. Tetap kirim ke grup. Ya, tepuk tangan untuk Belva dan Prabowo karena sudah menyelesaikan dengan cepat. Ya, untuk hari ini tidak ada latihan di Google Classroom, tapi Ibu ingin kalian meresum selama 3 pertemuan ini, yang penting-penting saja, boleh resumnya berbentuk awan-awan atau apa. Yang penting dalam satu lembar itu, buku tulis, kalian bisa ngeresum dari awal sampai akhir. Jadi dari awal tuh kalian kan dijelaskan tentang daun, batang, akar, ya kan? Terusnya pertemuan kedua tentang buah dan biji. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan teknologinya. Jadi buat rangkuman sesingkat-singkatnya aja dalam satu kelas ya. Jadi nggak ada Google Classroom di pertemuan 3 ya. Soal hanya ada di latihan pertemuan pertama dan kedua. Ya, materi selanjutnya itu adalah sistem pencernaan ya. Nanti kalian balik lagi ke Bu Santi di hari Rabu ya biasanya ya. Ya, terima kasih atas partisipasinya telah bergabung di kelas Ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Maaf telah mengganggu kalian harus berpindah ke hari Senin ya. Ya, kita tutup hari ini dengan berdoa, dengan hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya, HTTP. Berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Ibu masih tunggu ya, walaupun sudah selesai, Ibu masih tunggu di WA grup ya hasil dari kalian.